Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri saat ini mengkaji rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau Undang-Undang Pemda. Urgensi perubahan Undang-Undang Pemda dipicu munculnya undang-undang baru antara lain Undang-Undang tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir di studio bersama kami Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Dr. Halilul Khairi. Pak Halilul, terima kasih telah bergabung bersama kami di Dialog NTV Today. Dan kita bicara soal Undang-Undang Pemda. Sebenarnya kita perlu tahu dulu, awal inisiasi Undang-Undang Pemda itu sebenarnya dilatar belakangi oleh apa dan apa tujuannya? Oke, terima kasih Mas. Undang-undang pemerintahan daerah itu untuk mengatur tentang eksistensi daerah otonom. Oke. Daerah otonom itu adalah pengakuan terhadap masyarakat daerah lokal untuk mereka menjadi suatu badan hukum publik yang berhak mengatur dan mengurus diri sendiri. Artinya urusan-urusan pemerintahan tidak diputuskan oleh pusat semuanya, tapi diputuskan oleh rakyat di daerah. Maka perlu diatur keberadaan daerah otonom, pemerintahan daerahnya, kemudian kewenangan yang boleh mereka lakukan, serta pembiayaannya, personil, sampai hubungan antara pusat dan daerah. Baik, sejak diberlakukannya Undang-Undang Pemda ini, kalau saya salah tolong koreksi Pak Halilul, di Undang-Undang 23 tahun 2014, sejak diberlakukannya saat itu sampai sejauh ini, bagaimana peran dari Undang-Undang Pemda tersebut? Secara umum cukup baik ya. Pemerintahan daerah punya kekuasaan atau kewenangan otonomi yang cukup luas. Baik. Dan daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada DPRD, ada kepala daerah, sudah menjalankan fungsi sesuai dengan aturan undang-undang tersebut. Meskipun dalam beberapa hal ada yang belum memuaskan dan belum memadai. Gitu ya. Baik. Tapi kalau kita bisa rinci beberapa hal itu yang mungkin bisa masyarakat sama-sama mengawal, apa yang belum terimplementasi secara maksimal dari Undang-Undang Pemda ini? Sebetulnya Undang-Undang Pemda itu sama dengan kita cerita tentang 2/3 Republik Indonesia. Karena 2/3 urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu ada di daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Mereka lah sebetulnya melaksanakan pelayanan dasar dalam rangka mensejahterakan rakyat. Nah, apa yang belum berjalan secara maksimal? Misalnya dari sisi penyediaan layanan dasar. Jalan masih banyak yang rusak. SD, SMP, SMA, angka partisipasi murninya belum memadai. SMA misal baru 62%. Begitu juga ngusil di bidang air minum, baru sekitar 76-79%. Artinya layanan yang diberikan oleh Pemda sebagai salah satu wujud otonominya itu belum berjalan maksimal. Nah, dimensi lain juga masih faktor penyebab lain yang harus kita dalami adalah kemampuan fiskalnya. Daerah itu memang masih sebagian besar bermasalah dari sisi kebijakan fiskal. Nah, itu juga tidak semata-mata implementasi oleh daerah yang kurang bagus. Kita juga harus mereview jangan-jangan kebijakan nasional yang memberikan itu kepada daerah juga perlu kita tinjau ulang. Baik, dari beberapa hal yang menurut Pak Halilul berdasarkan data ini belum terimplementasi dengan maksimal seperti jalan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau kita runut sebenarnya hambatannya ini berasal dari mana sih? Apa mungkin dari beberapa pihak yang memang seharusnya membantu untuk memaksimalkan program beberapa yang tadi Pak Halilul sebutkan? Hambatan yang paling nyata apa, Pak? Yang paling mendasar adalah soal finansial, soal fiskal. Kemampuan daerah dalam membiayai dan menyediakan layanan tersebut. Gitu. Meskipun memang dalam konteks lain, misalnya daerah bisa juga melaksanakan beberapa kreativitas ya untuk melibatkan pihak swasta dan lain sebagainya. Namun tulang punggungnya itu sebetulnya anggaran daerah. Nah, anggaran daerah ini tadi asalnya dari mana? Asalnya dari penyerahan dari pusat. Nah, pusat menyerahkan sejumlah pendapatan untuk dikelola oleh daerah. Nah, itulah yang akan bisa dilakukan oleh daerah membiayai urusannya tadi. Dan mereka sifatnya close list. Mereka tidak boleh mencari pungutan di luar itu. Mereka hanya boleh yang diatur oleh pusat itu. Nah, dalam menjalankan itu memang ada sebagian daerah mungkin belum maksimal mungutnya. Memang sebagian daerah kondisi karakteristik potensi ekonominya memang segitu gitu. Nah, sehingga keterbatasan anggaran yang dimiliki itu membuat mereka juga tidak bisa memberikan layanan secara maksimal. Meskipun sebetulnya
mungkin bisa kreativitas lain dicari, tapi mungkin tidak semua daerah bisa melakukan itu. Baik, kita kembali ke fokus rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini. Kalau tadi di awal saya sudah menyebutkan 3 undang-undang ya, Pak Hailul. Kalau keliru tolong dikoreksi. Ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terus kemudian ada Undang-Undang Nomor 6 2023, dan ada Undang-Undang Nomor 1 2022. Ya. Nah, dengan hasil ataupun dengan terbitnya 3 undang-undang ini, apakah ada pertentangan dengan Undang-Undang 23 Nomor 2 Tahun 2014 sehingga revisi itu mendesak dilakukan? Oh iya, 3 undang-undang itu terutamanya soal pembagian urusan, pembagian kewenangan. Jadi 3 undang-undang itu mengandung norma substansi yang mereduksi kewenangan daerah. Sehingga kewenangan daerah yang ada di Undang-Undang Pemda itu sudah tidak selaras lagi dengan 3 undang-undang tersebut ya. Nah, oleh sebab itu perlu menyesuaikan. Meskipun di luar 3 undang-undang itu banyak faktor lain yang harus kita sesuaikan berdasarkan evaluasi. Misalnya tadi soal kinerja pembangunan daerah yang tadi kurang begitu maksimal itu, kita harus mereview juga soal bagaimana pengawasannya, bagaimana pembinaannya, lalu bagaimana juga soal diskresi mereka dalam sisi finansial, apakah kita bisa berikan kelonggaran dan seterusnya. Jadi faktor lain juga selain ketiga undang-undang itu juga banyak hasil evaluasi empirik terhadap pelaksanaan selama 10 tahun itu yang mendorong seharusnya dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini. Baik, sebelum ke pertanyaan berikutnya, sebenarnya bertentangkan atau tumpang tindih sehingga Undang-Undang 23 2014 ini tidak bisa berjalan secara beriringan dengan 3 undang-undang yang lain yang tadi? Kalimat yang tepat kalau dibilang dia tumpang tindih enggak, tapi lebih kepada tidak sejalan. Tidak sejalan karena Undang-Undang Pemda misal menyerahkan urusan itu ke provinsi, Undang-Undang Nomor 3 tadi misal Minerba itu ditarik ke pusat gitu. Nah, begitu juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja, misal perizinan itu ada lebih kurang 13 perizinan yang Undang-Undang Pemda itu meletakkan ke daerah provinsi dan kabupaten kota, di Undang-Undang Cipta Kerja itu dijadikan kewenangan pusat. Nah, itu menjadi norma di Undang-Undang Pemda tidak selaras lagi dan norma yang ada di undang-undang itu. Nah, itu kemungkinan terjadi nanti konflik kepentingan dalam memahami itu gitu. Baik. Mungkin lebih jelasnya masyarakat juga perlu tahu salah satu contoh misalkan jika memang Undang-Undang Nomor 361 ini berjalan beriringan dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, apa implikasi yang nyata dirasakan jika tidak ada revisi dari Undang-Undang 23 ini? Kalau tidak direvisi, tadi terjadi ketidaksinkronan. Nanti dari persepsi teman-teman misalnya di Minerba itu sudah paham bahwa itu adalah kewenangannya pusat. Nah, lalu dalam pelaksanaannya misalnya itu nggak bisa pusat menjalankan langsung ke daerah itu. Minta lagi kepada provinsi untuk menjalankannya juga. Provinsi bilang ini kan bukan kewenangan saya lagi. Tapi pusat bilang, yo tolong bantu dong, kami nggak punya lembaga di daerah itu. Sehingga akhirnya keluarlah Perpres menjembatani itu. Tetapi itu ya kurang begitu sinkron karena kewenangan ditarik dan undang-undang mestinya diturunkan kembali dengan undang-undang. Karena Perpres itu tidak bisa mencabut undang-undang kan kira-kira begitu. Sehingga kalau sekarang dalam pelaksanaannya itu tidak sinkron juga sebetulnya antara yang ada di Undang-Undang Minerba dengan pelaksanaan nyatanya. Akhirnya dijembatani dengan Perpres. Nah, itu contoh. Sehingga dalam implementasi ini tidak selaras betul antara norma di undang-undang dengan pelaksanaan di lapangan. Nah, itu kita akan pilih di revisi. Mau milih yang mana nih? Mau tetap di 23, kembali semula, atau tetap kayak Undang-Undang Minerba? Tetap Undang-Undang Minerba, nyatanya sekarang Kementerian SDM tidak bisa melakukan pengawasan tambang di seluruh Indonesia dan kembali menyerahkan ke Pemda. Padahal Undang-Undang Pemda yang dulu memang kewenangan mereka sudah ditarik dengan Undang-Undang Minerba ke pusat. Pusat kok balikkan lagi. Nah, ini salah satu contoh kurang sinkron. Baik, dari 2014 ke 2024, which is itu udah 10 tahun berlangsung Undang-Undang Nomor 23 ini. Nah, saya mau tanya Pak Hailul, seberapa besar manfaat dari pemberlakuan Undang-Undang 23 2014 selama 10 tahun ini? Dan apakah itu menambah kebermanfaatan masyarakat jika Undang-Undang 23 2014 ini direvisi? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita harus jeda sesaat. Pemirsa NTV Dialog Today masih akan kembali sesaat lagi.
Anda kembali bersama kami di Dialog NTV Today, masih bersama Hailul Khairi, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN. Pak Hailul, tadi sebelum break saya bertanya, 10 tahun pemberlakuan Undang-Undang 23 ini, apa manfaatnya bagi masyarakat? Kemudian, apakah dengan revisi Undang-Undang 23 ini menambah kebermanfaatan masyarakat? Boleh dijelaskan? Oh gini, Undang-Undang Pemda itu memberikan ruang kepada masyarakat lokal untuk melakukan menggunakan nilai-nilai lokal, kepentingan lokal, dan kondisi lokal. Jadi tujuan utama Undang-Undang Pemda itu adalah untuk mendekatkan pelayanan publik dan untuk demokratisasi lokal. Sehingga kemanfaatan bagi Pemda, bagi rakyat adalah ketika mereka punya masalah, dengan adanya otonomi daerah dan pemerintahan daerah itu, mereka tidak harus ke Jakarta ceritanya. Jalan mereka rusak, mereka cukup menghadap bupati sama DPRD. Sekolah SD mereka mau roboh, mereka cuma cukup menghadap bupati DPRD. Bayangkan kalau nggak ada pemerintahan daerah, mereka semua menghadap ke Menteri Pendidikan. Kalau mau ada puskesmas rusak, mereka harus menghadap ke Menteri Kesehatan. Tapi beberapa hal jalan rusak, teman-teman di daerah mengadunya di media sosial sehingga viral gitu ya. Apa fungsinya pemerintah daerah dalam hal ini begitu Pak? Ya itu tadi, sebetulnya memang pemerintah daerah tahu Pak, dan punya data yang lengkap tentang kondisi jalannya masing-masing. Tetapi karena tadi kapasitas mereka yang terbatas sehingga tidak semua bisa dilayani sebetulnya. Jadi Pemda itu sangat clear tentang kondisi daerahnya masing-masing itu. Paham betul. Tapi tadi ketika ingin dijalankan itu 34 urusan. Dia harus mengurus jalan, harus mengurus puskesmas, mengurus rumah sakit. Dengan sumber daya yang terbatas itu yang membuat mereka tidak bisa memenuhi semua tuntutan masyarakat, meskipun itu sangat kencang di telinga mereka dan sangat nyata di mata mereka gitu. Jadi masyarakat ngadu nggak perlu jauh-jauh, cuma masalahnya tempat mengadu ini belum tentu menyelesaikannya, ini kapasitasnya. Bukan berarti gubernur di sejumlah provinsi di Indonesia tidak pengang begitu ya, pasti mereka tahu persis. Menerima aduan-aduan seperti itu. Ya. Baik, Pak Hailul, ini esensi amandemen ini kan perbaikan begitu ya. Poin apa saja yang harus diakomodir ketika revisi Undang-Undang 23 2014 ini bergulir? Oke. Sebetulnya banyak ya, tetapi yang paling penting yang pertama adalah soal sinkronisasi tadi kewenangan. Itu untuk mencegah kebingungan bagi penyelenggara pemerintahan daerah maupun pusat dalam mengambil peran untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Itu yang paling utama. Yang kemudian kita harus banyak menyesuaikan juga soal yang paling banyak didiskusikan soal pembinaan dan pengawasan. Bagaimana setiap kebijakan daerah, setiap anggaran yang ada di daerah itu fokus kepada masyarakat. Nah itu perlu daerah itu diberikan pengawasan dan diberikan juga bimbingan supaya mereka bisa melayani rakyat lebih serius dan lebih fokus. Kemudian selain pembinaan pengawasan juga kita mungkin perlu menyiapkan tata kelola yang lebih luas ya, seperti misalnya penyusunan perda, kemudian bagaimana juga perangkat daerah yang lebih efisien, kemudian juga bagaimana pelayanan publik yang semakin efisien dan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Itu bisa kita atur dengan beberapa kebijakan yang dipayungi oleh Undang-Undang Pemda, sehingga daerah ketika membuat kebijakan-kebijakan itu sudah ada payung hukumnya yang sekarang belum tersedia. Nanti semua harus disediakan dalam undang-undang baru nanti. Kira-kira demikian. Baik, sejauh ini rencana untuk revisi Undang-Undang 23 2024 ini sudah pada tahap apa Pak Hailul? Sekarang saya kira teman-teman di Kemendagri sedang melaksanakan problem shaping. Jadi melihat apa-apa saja yang diharapkan oleh masyarakat, yang dikeluhkan oleh masyarakat, yang dikeluhkan oleh pemerintah daerah, yang mungkin dikeluhkan oleh pemerintah pusat, semua stakeholder terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut. Sehingga hasil semua masukan itulah nanti mungkin memperkaya naskah akademik yang akan disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya kira Kementerian Dalam Negeri pasti sungguh-sungguh tidak seperti mungkin cepat gitu, tidak harus cepat karena ini saya pernah katakan menyangkut 2/3 urusan Republik itu di Pemda semua Pak. Jadi kesehatan misalnya pusat tuh ngapain? Cuma rumah sakit TPA, rumah sakit B, C, puskesmas, pustu, UKM, UKP itu semuanya udah di daerah semua. Jadi sangat penting kita memastikan daerah itu dapat berjalan secara maksimal memberikan layanan yang terbaik. Gitu. Baik, tapi ada kekhawatiran di masyarakat Pak Hailul ketika gubernur, bupati yang mulai tahun depan akan berganti 5 tahun sekali secara serentak di seluruh Indonesia. Kekhawatiran untuk meneruskan program jangka panjang ini akan menjadi kekhawatiran masyarakat. Pasalnya antara gubernur dan
bupati ini kadangkali berbeda kepentingan partai politik begitu. Nah, bagaimana untuk bisa menyatukan kepentingan rakyat yang diwakili oleh gubernur dan kepentingan parpol juga yang mendorong seseorang tersebut menjadi kepala daerah, gubernur dan juga bupati atau wali kota, Pak Hailul? Begini, ada beberapa instrumen Pak ya sebetulnya. Instrumen yang sudah disiapkan misalnya ada dokumen RPJPD. RPJPD itu untuk 20 tahun, nanti yang memandu bupati setiap 5 tahun. Dan kedua juga ada dokumen pemerintah pusat. RPJMN punya pemerintah pusat dan RKP pemerintah pusat yang wajib dirujuk dan harus diikuti oleh seluruh gubernur, bupati, wali kota. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan, setiap daerah pasti ingin melayani rakyatnya sesuai kebutuhannya. Dan perlu kita pahami, kebutuhan rakyat setiap daerah itu tidak sama. Bapak bisa lihat misalnya kota Yogyakarta itu sudah nggak cerita lagi soal jalan rusak. Tapi kalau Bapak lihat misalnya Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pandeglang, keriuhan masyarakat yang dikeluhkan paling banyak justru infrastruktur jalannya masih sangat parah. Nah, maka fokus bupati antara bupati Kabupaten A dan Kabupaten B, baik di bidang infrastruktur, di bidang ekonomi, di bidang sosial, itu dapat berbeda-beda. Karena kondisi mereka itu disebut dengan diversity. Daerah itu artinya maknanya diversity, sehingga tidak harus seragam dalam programnya, tapi harus sama dalam tujuannya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Programnya harus sama, karena daerah yang jalannya rusak tentu lebih banyak anggaran untuk jalan rusak itu. Tapi bagi daerah yang jalannya sudah bagus, mungkin kesehatan dan pendidikan menjadi fokus yang lebih prioritas gitu. Nah, jadi dalam pandangan saya Undang-Undang 23 yang akan direvisi itu harus memberi guidance bahwa setiap gubernur, bupati, wali kota, apapun partaimu, fokusnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi caranya bergantung kondisi daerah masing-masing. Disitulah autonomous, mengatur diri sendiri, memilih apa yang prioritas di daerahnya, tapi tetap fokusnya adalah kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi bukan sekedar milih, ternyata jalan banyak rusak. Yang difokuskan adalah misalnya untuk UMKM, yang lebih kepada sekunder gitu. Jalannya masih parah betul. Nah itu mestinya harus kita pandu, dia tidak boleh dulu, ikut ke perdagangan luar negeri, ikut studi banding ke luar negeri, padahal jalannya masih rusak. Nah itu harus kita pandu betul. Baik, Pak Hailul, sekali-sekali waktu kita terbatas, tapi saya mau closing statement pernyataan terakhir dari Pak Hailul. Sebenarnya apa harapan dengan adanya revisi Undang-Undang 23 2014 ini? Bukan berarti tidak mengedepankan kepentingan masyarakat begitu ya? Apa yang bisa disampaikan? Jadi setiap kebijakan, siapapun menurut saya pemerintahannya, siapapun partai politiknya gitu ya, pastilah kebijakan itu dirancang dan didesain untuk memastikan bahwa layanan pemerintahan itu hadir untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Layanan pemerintahan bisa berupa barang jasa, berupa pembangunan jalan, puskesmas, rumah sakit, dan seterusnya. Dan juga layanan kebijakan, Pak. Kebijakan-kebijakan yang memberikan dorongan misalnya pro kepada investasi, pro kepada ekonomi untuk tumbuh dan berkembang, pro kepada misalnya usaha-usaha UMKM. Nah itu mestinya semua rakyat, siapapun partainya, siapapun rejimnya, mesti harus melakukan itu. Hanya mungkin dari sisi tadi urgensi yang dipandang oleh setiap rejim itu mungkin agak berbeda. Misalnya sekarang Pak Prabowo makan gratis menjadi penting sebagai salah satu untuk mengatasi stunting. Itu analisis-analisis yang saya kira sangat dinamis setiap partai politik. Tapi tujuan tetap kesejahteraan masyarakat itu. Rakyat juga yang makan itu. Baik, terima kasih Pak Hailul. Apapun yang dibahas di DPR, masyarakat wajib kawal karena tujuan dari penerbitan undang-undang ini adalah untuk kebermanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Hailul Hairi telah bergabung bersama kami di NTV Today. Dan pemirsa, informasi lain masih akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami. Kata PS itu biasanya penuh, udah tinggal segini. Ini dia rekomendasi kuliner dan tempat nongkrong kekinian. Katanya sih sambalnya nggak terlalu pedas, nih bener gak nih nggak terlalu pedas, kita cobain. Perfect, bener. Pokoknya rekomen banget deh. Saksikan 100% recommended, tayang Sabtu dan Minggu hanya di Nusantara TV. Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda yang berlokasi di Kabupaten Kota Semarang, Salatiga, Boyolali, Kudus, Demak, Sragen, dan Grobogan, jangan lupa untuk melakukan scan ulang Nusantara TV di channel 36 UHF. Nusantara TV berkomitmen untuk memberikan tayangan yang bermutu, berkualitas, dan juga menghibur bagi masyarakat Indonesia. Nusantara TV, sahabat kita.
Presiden Jokowi menyebut komitmen membangun tanah Papua sudah benar-benar diwujudkan yang dalam beberapa tahun terakhir ini dilaksanakan pada berbagai sektor dan bidang. Anggaran masif pun digelontorkan pemerintah pusat dimulai semenjak 2014 lalu. Hasilnya, selama 1 dekade Indeks Pembangunan Manusia IPM di wilayah Papua mengalami peningkatan dari tingkat rendah menjadi tingkat menengah. Sejak pertama kali menjabat sebagai presiden pada tahun 2014 silam, Joko Widodo telah memprioritaskan pembangunan di Papua. Seperti diketahui sebelumnya, wilayah paling timur Indonesia ini mengalami ketertinggalan dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Kesejahteraan warga di wilayah yang terbagi menjadi 2 provinsi saat itu, yakni Papua Barat dan Papua, berada di bawah provinsi-provinsi lainnya. Jumlah penduduk miskin di Papua pada bulan September 2014 mencapai 864.011 orang dan terkonsentrasi di daerah pedesaan. Menyadari kondisi tersebut, Jokowi segera menaruh perhatian ke peningkatan pelayanan dasar rakyat, baik pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan transportasi. Seiring berjalannya waktu, pemerintahannya pun memprioritaskan pembangunan di wilayah tersebut dengan menerbitkan instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di bidang kesehatan dan pendidikan, pengembangan ekonomi lokal, infrastruktur dasar, infrastruktur digital, serta konektivitas, ia menginstruksikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas menetapkan rencana aksi sampai dengan tahun 2019, di mana sumber pendanaannya berasal dari belanja kementerian lembaga, belanja non-kementerian lembaga, transfer ke daerah, dan dana desa. Menteri PPPN, Kepala Bappenas juga diinstruksikan untuk mengordinasikan dukungan mitra pembangunan internasional, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, dan mengordinasikan pelaksanaan Inpres ini dan melaporkan kepada Presiden setiap 4 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Presiden juga menginstruksikan kepada Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP bersama Menteri PPPN, Kepala Bappenas melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan instruksi Presiden ini. Menteri Kesehatan ditugaskan mempercepat peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, antara lain melalui program peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian reproduksi remaja, pencegahan dan pengendalian penyakit, penyediaan tenaga kesehatan strategis, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat, dan pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi telemedicine. Sementara kepada Menkominfo, Presiden menginstruksikan untuk mempercepat penyediaan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan kesehatan jarak jauh telemedicine, pelayanan pendidikan berbasis digital, e-learning, dan pelayanan publik. Presiden juga menginstruksikan Mendikbud, Menteri Agama, serta Menristek dan Dikti mempercepat peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan. Sektor pendidikan Papua memang dikepung berbagai persoalan. Dari sisi geografis saja, banyak anak-anak Papua yang berjarak sangat jauh dari sekolah dan harus berjalan kaki untuk belajar. Tantangan lain adalah bagaimana menyadarkan orang tua di Papua memandang pendidikan sebagai kebutuhan penting bagi anak-anak mereka. Namun demikian, selama 2010 hingga 2022, nilai Indeks Pembangunan Manusia IPM Provinsi Papua rata-rata meningkat sebesar 1,00% per tahun, di mana pada 2023 naik menjadi 62,25. Di masa pemerintahan kedua, perhatian Presiden Jokowi terhadap provinsi-provinsi di Pulau Papua tak surut. Ia bahkan menekankan bahwa tanah Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris. Ia pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal pembangunan di sana, mengingat anggaran yang dikeluarkan negara untuk tanah Papua dari 2014 hingga 2022 saja mencapai 1.036 triliun rupiah. Di tahun 2023 lalu, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur seperti jalan, jembatan,
bandara hingga pos lintas batas negara PLDN. Dari Jakarta, Tim Liputan NTV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri NTV Today hari ini. Nusantara TV kini hadir 24 jam non-stop melalui siaran digital free-to-air di 120 kota di Indonesia. Saksikan live streaming di portal ntvnews.id, nusantaratv.com, layanan video.com, dan YouTube channel @Nusantara TV Official. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Irsal mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.